Dan ini dia kasta tertinggi open face-nya brand NHK, udah gue pegang. Ini kita bakal bahas NHK S2 GP Pro yang versi Ultimate. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Zandi. Yes, kali ini kita bakal ngebahas helm terbaru dari si NHK. Ini dia NHK S2 GP Pro. Kalau misalnya teman-teman udah nonton video vlog gue waktu datang ke launching eventnya helm ini, di situ ada beberapa tipe yang diluncurkan untuk versi S2 GP Pro ini. Jadi overall ada 4 tipe. Jadi makin gendut aja untuk versi line up-nya dari si open versi NHK, karena sekarang masuk lagi 4 varian, 4 tipe untuk yang S2 GP Pro ini. Dan tipe-tipe tersebut tuh terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ini yang versi Ultimate, ini yang versi tertingginya karena dia menggunakan visor photochromic dan juga sudah ada lapisan anti-fog dan ada perbedaan di bagian interior juga. Lalu turun satu level ada yang S2 GP Pro. S2 GP Pro itu bentuknya sama tapi visornya menggunakan yang RHD lens atau RSD lens, dan yang versi paling basicnya ada S2 GP aja atau S2 GP basic kita nyebutnya gitu ya. Itu perbedaannya ada di bagian spoiler. Untuk spoiler yang S2 GP basic itu dia lebih minimalis, lebih simple lagi gitu ya. Dan untuk visornya menggunakan visor yang clear biasa gitu. Itu untuk yang versi S2 basic. Ntar kita bakal bahas lah seiring berjalannya gua nge-review si helm S2 GP Pro ini gitu ya. Jadi tipis-tipis gua ngejelasin perbedaannya sambil ngejelasin beberapa detail dari si helmnya gitu. Dan sekarang kita langsung mulai aja ngebahas helm ini, dan kita bakal mulai dari hal yang pasti mengundang banyak opini dari teman-teman semua karena perbedaan selera. Kita bakal ngebahas soal desainnya dulu. Ngomongin soal desainnya atau kita ngomongin karakternya, emang udah terlihat jelas kalau misalnya NHK S2 GP Pro ini punya aliran yang sporty agresif gitu. Jadi ini agresifnya kentara banget, terlihat dari bagian spoilernya di area belakang dan juga di bagian visornya yang cukup panjang. Ini kentara banget lah untuk lakukan agresif dari si NHK S2 GP Pro ini. Dan beberapa detail lainnya, kalau ngomongin soal desain, gue tuh suka beberapa lakukan yang bikin helm ini lebih dinamis untuk lakukannya ya. Kita lihat bagian area cheek guardnya di sini, dia itu punya lakukan yang cukup dinamis, punya 2 alur gitu ya, dan nyatu ke bagian belakangnya ini tuh jadinya boxy di bagian belakangnya. Dia enggak rounded, jadi beneran boxy lakukannya, beneran tegas untuk helm dari si S2 GP Pro ini gitu. Itu untuk bagian desain bagian belakang juga bagian sampingnya. Untuk bagian atasnya dia ada dual top air intake, dan dia juga enggak simple banget, maksudnya nggak simple gitu aja gitu ya. Dia tetap ada lakukan juga mengalir dari depan sampai ke belakang nyatu ke area spoilernya gitu. Dan untuk intake ventilasinya pun di sini punya 2 material yang berbeda. Ada material yang sama warnanya glossy dengan bagian shellnya, tapi ada material hitam di sini yang bertekstur gitu. Jadi makin dinamis helmnya, nggak kelihatan flat gitu aja. Itu untuk ngomongin soal desainnya. Dan yang paling kentara di S2 GP Pro ini yang berbeda dari beberapa line up Open NHK itu adalah bagian cheek guardnya atau pelindung rahang kita yang sekarang lebih maju ke depan di sini. Ini lebih mengcover arah depan dan menjadikan helm itu kesannya kayak helm open face cruiser gitu, yang emang udah siap dipakai untuk touring juga kesannya, karena emang gue ngerasa lebih terproteksi waktu pakai helm dengan tipikal cheek guard yang panjang maju ke depan seperti ini gitu ya. Untuk soal rasanya seperti apa nanti gue bahas di bagian fitment. Dan ya itulah, ini yang gue suka untuk bagian perubahan paling besarnya yang kentara itu dari si S2 GP Pro adalah bagian cheek guardnya. Kalau menurut gue itu nilai plus sih sekarang gitu untuk si S2 GP Pro ini. Oke, dan selain soal cheek guardnya yang mereka sebut itu, ini tuh teknologinya extended coverage platform yang menambah panjang, makanya disebutnya extended. Dan untuk bagian visornya, sekarang kita ngebahas bagian visor. Untuk yang versi Ultimate ini tuh dia sudah merupakan photochromic visor, dan juga dia menggunakan optical class 1 untuk materialnya. Dan juga dia sudah ada lapisan anti-fog di area dalamnya, jadi ini nggak akan ngembun waktu kalian pakai di cuaca hujan ataupun cuaca dingin gitu ya. Ini aman banget karena sudah ada lapisan anti fognya gitu. Dan ini merupakan visor yang mahal ya, kesannya mahal banget gitu karena sudah menggunakan photochromic untuk si helm ini. Dan perbedaannya dengan yang S1 GP Pro, gue nggak bawa S1 GP Pro, tapi walaupun dia tuh kesannya sama-sama panjang dengan yang S1 GP Pro gitu ya,
Tapi ini tuh dia lebih dekat ke arah wajah kita sekitar setengah senti sampai ke 1 cm lah gitu. Jadi ini nggak terlalu jauh gapnya antara hidung kita gitu sampai ke depannya. Jadi ini masih kelihatannya proporsional waktu dipakai nanti gitu. Itu untuk di area visornya. Dan kalau misalnya kita ngelihat seal atasnya di sini, ini juga cukup rapat sih. Kalau misalnya gue lihat ini cukup rapat, build-nya juga oke untuk si S2 GP Pro ini. Tapi ngomongin soal detail sih, untuk NHK emang nggak pernah gagal sih kalau menurut gue. Untuk detail-detailnya, helm NHK itu QC-nya emang rapih banget dan oke banget untuk helm-helm dari si NHK untuk detail-detail kecil seperti itu gitu. Oke, dan untuk bagian visor, masih bagian visor, ada perkembangan juga di dalam ini. Karena sekarang sudah ada ditambahkan spoiler visor sebelah sini. Jadi ada spoiler visor yang fungsinya sebenarnya secara proteksi, menurut beberapa artikel yang gue baca, sebenarnya itu bisa menahan kalau misalnya amit-amitnya crash menggunakan helm ini dan membentur area visor, dia nggak akan mengarah ke arah muka langsung karena ketahan sama si stoppernya di area sini gitu. Dan dia bakal pecahnya di area luar untuk si visornya. Ayo, untung-untung nggak lepas sih gitu, nggak geser si visornya. Itulah fungsi dari si stopper visor. Dan tapi sayangnya di helm ini belum ada visor lock untuk helm S2 GP Pro ini. Jadi dia nggak ada visor lock di helm ini gitu sih. Dan untuk rekatnya masih mirip dengan S1 GP Pro. Gue nggak tahu ini sama atau enggak, ntar gue pastiin lagi di Instagram mungkin ya. Cuman ini feelsnya lembut, ada leveling juga beberapa step di sini. Dari yang mulai paling atas, ini posisi paling atas ya sini. Udah paling atas ini bukan ya? Oke, ini paling atas nih, paling atas. Dan waktu turuninnya ini smooth banget, tapi tetap ada levelingnya gitu. Ada bisa berhenti di titik-titik tertentu untuk si rekat sistemnya. Dan soal kendalanya, kalau misalnya kalian beberapa waktu ke belakang yang pakai S1 GP Pro, pakai R1 Max itu kan, karena rekatnya ini mirip-mirip, takut patah untuk sebagian visornya atau rekatnya. Sebenarnya kalau gue dari pengalaman gue pribadi gitu ya, waktu ngelepas visor ini sebenarnya jangan ragu aja sih sebenarnya. Dan ini gue langsung contohin sekarang langsung. Di sini kelihatan ya, di sini deh. Nah ini kelihatan. Oke, ini ada tuasnya. Ini tinggal di push ke depan dan kita angkat si visornya gitu. Dan ini udah kelepas. Sesimpel itu buat ngelepas si visornya untuk si S2 GP Pro ini. Dan untuk memasangnya, ini kita masuk lagi ke beberapa dudukannya yang sesuai. Dan gue selalu melakukannya barengan di kiri dan kanannya. Udah masuk, kita tekan nih, tekan bagian pakai tangan kita kiri kanan dan sambil ditekan dorong ke depan. Dan udah terpasang lagi tanpa ada drama patah-patah lagi. Itu pembelajaran gue dari beberapa helm NHK yang R1 dan juga yang S1 GP Pro gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang udah lancar banget dan ini aman banget sekarang gitu. Nggak ada drama patah-patah lagi. Dan selain itu untuk masih di bagian visor, dia itu sudah dilengkapi sun visor. Sun visornya menggunakan mekanisme di area bawah sini. Ini menggunakan kabel, jadi ini smooth untuk mekanismenya. Jadi ini smooth banget naik turunnya. Dan untuk sun visornya dia berwarna pekat. Emang jadi pertanyaan kenapa sudah ada potrokomik yang nantinya bakal jadi gelap si visornya kalau siang hari, tapi tetap ditambahkan sun visor. Karena tingkat intensitas kegelapannya ini tuh beda antara si potokromik ini dan juga si sun visornya. Potokromik ini bakal di maksimal mungkin di sekitar 20-30% intensitas kegelapannya. Jadi masuk ke middle smoke atau ke medium untuk smoke-nya. Tapi untuk yang sun visor-nya ini jauh lebih pekat lagi. Ini di atas 40%. Jadi kalau misalnya sangat terik cuacanya, kalian bisa pakai tetap tambahan sun visor-nya. Tapi kalau misalnya nggak butuh sun visor, ada yang versi S2 Basic single visor. Dia pasti jauh lebih ringan dan juga lebih simple. Cuman yaitu visornya hanya clear aja bawaannya untuk si yang S2 Basic tersebut gitu. Jadi sudah ada sun visor, dan ini sun visornya pun bisa dilepas kalau misalnya kalian mau maintenance helmnya, mau maintenance, mau perawatan gitu ya, ini bisa dilepas juga untuk si bagian sun visornya. Ini gampang banget sih, tinggal ditarik aja sebenarnya, karena mekanismenya sangat simple. Nah, kiri, dan ini yang sebelah kanan. Bentar, harus kayak gini nih. Udah kelepas, jadi mekanismenya ini simple banget. Bisa kelihatan nggak? Nah, ini mekanismenya ini simple banget. Kalian tinggal masukin doang ke si dudukannya gitu. Jadi ya gampang sih buat lepas pasang si sun visornya. Sekarang kita pasang lagi untuk si sun visornya ya. Oke, udah terpasang kembali.
Oke, dan sekarang kita ngebahas ventilasinya dari si helm S2GP Pro ini. Untuk ventilasinya, dia ada overhead ventilation di sini, overhead ventilation, lalu ada dual top air ventilation di sini, dan ada dua buah exhaust port atau untuk lubang untuk melepas si hawa panas di balik spoilernya di sini gitu. Dan ngomongin soal foreheadnya, ini kesannya seperti percuma untuk beberapa orang karena ada sun visor di dalamnya yang menghalangi forehead sebelah sini. Tapi sebenarnya klaimnya dia tuh lebih menyebarnya ke arah wajah sih. Kalau misalnya sun visornya dia tertutup, tidak dipakai gitu ya. Tapi kalau misalnya sun visornya dipakai, dia bakal membantu sirkulasi dari si helmnya. Dan untuk dual top air intake-nya di sini, dia punya mekanisme teleskopik di sini yang bisa berhenti sesuai keinginan kalian. Jadi dia bukan sistem, bukan on off, klik on off 0 sampai 100 gitu ya, tapi dia gradual. Jadi dia bisa mau 0 sini 0% misalnya gitu ya, si debit udaranya kalian geserin dikit ke 20% atau ke 50%, kalau tengah-tengah ya dari 50%, dan kalau full dia debit masuk udaranya 100% gitu ya. Dan gue yakin sebenarnya kalian bakal tetap pakainya 100% untuk cuaca di Indonesia gitu. Dan bagaimana dengan impresinya soal ventilasinya? Gue belum pakai di jalan yang secara maksimal gitu ya. Tapi kemarin gue sempat tes di dalam ruangan menggunakan blower juga. Waktu menggunakan blower, itu tuh kerasanya lebih flowy untuk si intake udaranya dibandingkan dengan yang versi N seriesnya NHK. Jadi ada N2 Max itu, sepengalaman gue pakai N2 Max, dia itu lebih massive intake-nya, kayak dimakan sangat banyak udaranya gitu ya, tapi emang sirkulasinya nggak kerasa mengalir gitu, tapi ya tetap kerasa dingin gitu ya. Tapi untuk helm ini dia tuh lebih flowy, lebih mengalir, jadi kayak lebih lembut aja untuk aliran udara dari si S2GP Pro ini. Dan yang penting itu kerasa itulah yang gue highlight sih sebenarnya, soal kerasanya tetap ada ventilasi yang masuk di helm S2GP Pro ini. Ntar kalian bisa coba sendiri kalau misalnya kalian pakai si helmnya. Dan untuk shell materialnya, dia itu menggunakan advanced thermopolymer untuk si helm ini, dan dia hanya menggunakan satu shell size tapi punya dua EPS size untuk yang tipe Ultimate dan juga tipe yang Pro. Jadi untuk Ultimate dan Pro punya dua inner shell size, tapi untuk yang versi basicnya atau S2 Basic, dia itu hanya mempunyai satu EPS size aja. Dan dengan dua EPS size seperti ini, itu jadinya bakal punya fitment yang lebih presisi terhadap lingkar kepala kita gitu ya. Untuk di ukuran helmnya di S, M, L, dan XL itu pasti punya fitment yang lebih presisi karena dia punya dua inner shell size. Oke, dan untuk sertifikasinya helm ini tuh masih di SNI aja untuk si NHK S2GP Pro, tapi kualitasnya, ngomongin soal kualitas, NHK udah pasti oke sih ya menurut gue. Untuk kualitasnya ini terbilang sangat baik, walaupun sertifikasinya masih di SNI. Ya mungkin kalau misalnya dia punya ECE bakal jauh lebih baik lagi, tapi dengan standarnya di kita sekarang, ini gue rasa udah sangat cukup berbanding lurus dengan si harga yang ditawarkan dari si helm NHK S2GP Pro ini gitu. Terutama yang versi Pro itu harganya sangat menggiurkan gitu ya. Jadi wajar kalau misalnya masih SNI, dan kalau misalnya kita pegang langsung si helmnya pun kita bakal pasti percaya kalau helm ini emang kualitasnya bukan SNI yang abal-abal lah, ini yang udah proper sih untuk si helmnya. Oke, dan lanjut lagi soal si bobotnya. Bobotnya untuk di helm size S di sini, untuk S2GP Pro, dia punya bobot di 1520 gram yang gua timbang sendiri di situ ya. Kalau klaim di tulisannya kan 1480. Mungkin ini untuk di size yang lebih besar atau ya size lain, tapi atau yang single visor malahan gitu ya. Tapi ini yang dual visor, size S, bobotnya di 1520. Mungkin di size M lebih ringan, atau di size L lebih ringan karena emang busanya lebih tipis gitu ya. IPS-nya lebih berbeda ukuran juga. Jadi kemungkinan untuk yang Ultimate tapi di yang size lebih besar itu bisa jadi bobotnya lebih ringan. Tapi untuk yang size S dia di 1520 untuk si bobotnya. Oke, dan sekarang kita langsung ngebahas soal interiornya, gimana build quality dari interior NHK S2GP Pro ini. Yang pertama kita ngomongin soal sistem pengunciannya. Sistem pengunciannya ini sudah menggunakan stainless micromatic retention system, dan ini berlaku untuk semua tipe, mau yang versi Ultimate, versi Pro, versi Basic. Ini semuanya menggunakan stainless micromatic retention system yang sudah tersertifikasi ECE juga. Ini ECE 2206 kalau nggak salah untuk si chin strapnya aja ya, micromatic retention system gitu. Dan untuk materialnya di sini, material si interiornya,
Ini menggunakan yang ultra soft dan itu berlaku juga untuk semua tipe ultra soft, tapi untuk yang versi Ultimate di sini dia punya pattern yang sedikit berbeda. Dia lebih kalem warnanya, lebih kerasa mewah. Kalau misalnya yang versi Pro dan versi yang basic itu ada warna merahnya, ini nggak ada warna merahnya, lebih lebih clean gitu ya kelihatannya, dan punya pattern yang berbeda. Dia dikasih ada jahitan lagi atau punya benang berwarna terang dipadukan dengan kain yang berwarna gelap. Jadi kesannya enak ngelihatnya gitu, lebih 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 elegan untuk melihat fabric dari si yang versi Ultimate di sini gitu. Dan untuk aksennya sampai dalamnya pun berwarna gelap, dan untuk detail-detailnya dia ada kulit sintetis di sini yang bertekstur karbon, sepertinya ini bertekstur karbon, stitchingnya atau jahitannya berwarna putih, dan ada bahan reflektif juga tipis-tipis di bagian area neck-rollnya di sini. Dan untuk di bagian chin strapnya ada hook juga di sini untuk mengaitkan helm ini di motor kalian kalau bisa disimpan di motor. Ini ada kaitan hooknya juga di bagian si chin strapnya gitu. Dan ini paddingnya enak ya, ini lembut gitu ya. Dan sekarang kita bakal coba lepas padding-paddingnya semuanya buat melihat seperti apa IPS-nya. Oke, kita buka dulu chin strapnya. Oke, dan ini kain chin strapnya bisa dilepas juga. Kita coba lepas salah satu aja. Oke, dan sudah terbuka semua. Gue hanya menyisakan satu buah padding chin strap aja. Ini bisa dibuka juga sih sebenarnya. Jadi ini terbaginya jadi dua bagian padding. Pertama crown pad di sini dan juga cheek pad yang panjang gitu mengcover. Jadi menjadikan ini sebuah neck roll juga gitu. Selain di cheek pad, dia juga sebuah neck roll gitu. Dan ini adalah chin strapnya yang bisa dilepas, kain chin strapnya. Perpaduannya kain fabric dan juga ada material kulit juga di bagian luarnya gitu. Jadi detailnya oke. Untuk mekanisme dari bagian cheek padnya ini menggunakan 3 buah snap button aja, dan sisanya di bagian bawahnya ini tinggal diselipin doang ke klip-klip yang ada di bagian shellnya. Sedangkan untuk yang bagian crown pad, untuk area belakangnya dia menggunakan 2 buah snap button, dan bagian depannya di sini sama juga, ini klip-klip aja tinggal dimasukkan ke dudukannya yang ada di bagian si shellnya juga. Dan untuk bagian chin strap ini menggunakan snap button juga 1 buah untuk bagian chin strapnya. Dan kita lihat fiturnya di bagian interior di sini. Di bagian interiornya dia sudah ada slot untuk speaker intercom. Ini ada speaker intercom, dan kalau misalnya ngeliat di bagian sebelah kirinya, ini ada jalur untuk mikrofon juga. Jadi ini dibuatnya detail. Ada lubang untuk speakernya dan juga ada jalur untuk si mikrofonnya di sini gitu. Jadi ini oke sih. Untuk bagian intercom ada jalurnya ke depan gitu. Ini rapih dibuatnya. Untuk bagian cover si intercomnya gitu, cover cheek guardnya. Dan untuk IPS-nya dia dibalut dengan berwarna hitam di sini. Ini warnanya hitam, dan dia kalau nggak salah dia tuh punya 4D shape seperti itu untuk si bagian IPS-nya, untuk bentuknya. Jadi ini juga untuk menopang atau menunjang sirkulasi udara dari si helmnya yang punya teknologi kalau nggak salah air turbo fan gitu atau apa, gue lupa. Ntar gue tulis. Jadi ada dia punya advance circulation untuk si ventilasinya, dan yaitu ditopang sama si bentuk 4D dari si IPS-nya di sini. Dan untuk kualitasnya, untuk detailnya ini rapi ya. Untuk NHK ini rapi untuk kualitas dari si IPS-nya gitu. Dan lubangnya juga sebenarnya dia udah disediakan lubang juga di bagian depan. Ini lubang untuk foreheadnya ada 2 buah lubang, dan untuk bagian intake-nya dia ada 2 buah lubang yang berbentuk kotak gitu ya. Dan di bagian belakang ada 2 buah exhaust port. Ini yang cukup impresif menurut gue dari helm ini. Hanya ada 2 buah lubang, berbeda dengan yang Mark 1 gitu. Mark 1 itu punya 8 lubang. Tapi untuk helm ini dia punya 2 buah lubang aja untuk intake-nya, tapi kerasanya cukup maksimal, cukup optimal gitu dari si helm ini. Dan kalau misalnya nggak ada sun visor, ini harusnya sangat membantu juga untuk bagian si forehead-nya di sini karena sudah disediakan lubangnya juga gitu. Oke, jadi itulah bagian IPS-nya rapih ya. IPS-nya rapi, kualitasnya oke untuk si helm ini. Mantap sih, dan harganya juga cukup menggiurkan helm ini, terutama yang versi Pro ya. Ini oke, dan sekarang kita pasang lagi
interiornya buat masuk ke segmen fitment atau fitting buat gue jelasin gimana rasanya pakai helm NHK S2 GP Pro ini. Oke, sekarang kita masuk ke segmen fitment. Gue bakal ngebahas fitting atau fitment dari si helm NHK S2 GP Pro ini. Dan sebelum gue pakai si helmnya, di setiap pembeliannya kita bakal dapat padding tambahan seperti ini. Padding tambahannya seperti ini. Dan ini untuk bagian depan dulu deh. Ini dipakainya untuk di bagian forehead, bagian depan nih, di sini nih, bagian depan. Dan ini punya dua tipe, yang ini kayak bahannya kayak Eva foam gitu. Dia lebih keras foamnya di sini. Untuk yang satu ini dia lebih keras. Dan untuk yang ini tuh dia lebih kayak padding biasa gitu. Kayak padding biasa, kayak busa biasa untuk bagian depan di sini. Ada dua bagian. Itu bagian untuk bagian crown padnya, bagian atas kalau misalnya ngerasa lebih tenggelam atau kurang masih ada yang kosong di bentuk kepala kalian, kalian tinggal tambahkan ini di area atasnya di sini gitu ya, tinggal ditempelin aja, dan sudah ada adhesifnya di sini, perekatnya gitu. Jadi ini untuk tambahannya ya. Oke. Nah, sekarang gue bakal pakai si helmnya. Dan untuk informasi, ini tuh helmnya size S, dan lingkar kepala gue itu di 56 cm. Jadi ini harusnya sangat sesuai untuk lingkar kepalanya gitu. 55 sampai 56 cm. Bismillah. Oke. Yang paling pertama kerasa itu adalah soal fittingnya yang meluk di semua area kepala kita. Ini kepala kita beneran dipeluk semua, dan ditambah sekarang ada bagian ECP di sini, extended extended coverage platform ECP yang lebih panjang, intinya bagian cheek guardnya sini, bagian pelindung bagian rahang kitanya. Ini jadinya meluknya dari atas ke belakang, ke bagian area belakang juga ini dipeluk sampai ke area depannya. Fitmentnya ini enak sih helmnya. Rasa premiumnya kerasa di area fittingnya dari helm NHK S2 GP Pro ini ya. Orang sih, kalau menurut gue sih orang-orang akan ngelus sih pakai helm ini. Ini untuk round shape masih bisa masuk, untuk intermediate oval pun masih bisa masuk untuk head shape-nya. Cuma ini gue pikir head shape-nya lebih ke arah rounded untuk NHK ini. Ini enak banget fitmentnya. Fittingnya pol sih, ini sesuai juga, dia true size. Jadi pastikan, kalau menurut gue ini true size, jadi pastikan kalian pakai size yang sesuai. Untuk si helmnya dengan lingkar kepala kalian, kalau misalnya lingkar kepala kalian di 57 sampai 58 pakainya size M, dan 59 sampai 60 pakainya size L, dan seterusnya gitu ya. Ada 4 size, enak sih. Oke, dan tambahannya untuk si paddingnya, ini tuh dia bukan yang firm. Kalau firm itu dia lebih kaku, lebih rigid gitu ya, lebih minim deformasi dari si paddingnya kalau misalnya yang firm itu. Tapi kalau yang dipakai di helm S2 GP Pro ini tuh paddingnya dia lebih soft, lebih bisa diterima sih sebenarnya. Kalau yang soft biasanya lebih umum gitu ya, jadinya nggak gampang ngeluh, nggak ada pressure gitu. Ini lebih soft untuk si material paddingnya di sini, empuk banget sih untuk paddingnya. Oke. Dan untuk bagian cheek guardnya ini beneran maju sampai ke depan ya, bisa kelihatan di kanan sebelah sini. Ini hampir ke mulut gue, kok di kepala gue yang cukup mungil, wajah yang cukup mungil seperti ini. Ini beneran maju sampai ke depan banget untuk si bagian cheek guardnya. Untuk visibilitas bisa kalian lihat, ini terbuka, sangat terbuka bagian kirinya untuk horizontal view-nya, kiri kanannya. Jadi angle view-nya sangat luas sekali kiri kanannya untuk si helm NHK S2 GP Pro ini. Dan untuk bagian crown pad-nya ini meluknya enak banget seperti gue bilang di awal tadi. Ini sampai ke belakang, meluknya sampai ke belakang, atas, kiri, kanan, ini meluknya pas banget kalau buat gue. Dan untuk bagian depan, ini covernya pun enak ngecover rahangnya, dan ruang telinganya ini luas, sangat luas untuk ruang telinga. Ini nggak ada yang nempel sama sekali untuk telinga gue di sini, karena emang dia cukup panjang sampai ke bawah untuk bagian cheek pad-nya. Jadinya dia covernya sampai rahang bawah di sini gitu ya. Jadinya sangat leluasa untuk telinga gue. Dan untuk intercom udah pasti aman banget di fitting di helm ini gitu ya. Sekarang kita coba kacamata. Dan ini kacamata dari Molucas. Kemarin gue dapat di Bright Spot nih, Molucas. Oke sih. Dan ini cukup tebel lah ya untuk si frame-nya. Kita coba. Oke, dan tidak ada
masalah sama sekali, tidak ada pressure juga waktu gue pakai kacamata setelah terpasang, jadi frame-nya nggak ketekan, bingkainya, si tungkai kacamatanya nggak neken sama sekali, sangat leluasa untuk kacamata gitu. Enak sih. Uh, oke sih ya. Kita coba turunin si visornya, untuk sun visornya kita turunin. Ini masih aman ya, dan emang ini lebih gelap untuk sun visornya di sini. Pekatnya lebih dari 40% intensitasnya, pakai kacamata pun masih aman. Dan sekarang kita coba si visornya. Oke, dan ini visornya udah ada anti-fognya, jadi aman, nggak akan berembun. Harusnya gue pakai uap panas sih. Ntar gue coba di Instagram deh ya, kalau pakai uap panas seperti apa. Dan kekedapannya waktu tutup visor ini berubah total. Walaupun open face ya, open face ntar gue coba di jalan. Gue coba road review juga nanti. Soal kekedapannya kita tes, tapi untuk di ruangan seperti ini, kekedapannya terbilang cukup oke sih ini. Langsung bergema, suara gue kerasanya di sini. Enak. Dan ini yang gue omongin di awal, jaraknya klaimnya dia lebih pendek dibandingkan dengan S1 GP Pro. Ini muka gue emang kecil ya. Kalau misalnya kalian pakai yang size L mungkin bakal berbeda ukurannya. Tapi buat di gue ini jaraknya sekitar 3 jarian. Untuk yang S1 GP Pro dia lebih panjang dikit. Tapi kalau ini dia lebih narrow, lebih dekat ke muka kita. Untuk visor yang S2 GP Pro ini gitu. Oke ya. Dan optical class 1, namanya optical class 1 pasti ngerasanya dia itu clear banget. Jadi kesannya optical class 1 itu kayak nggak ada kaca gitu, kayak clean banget itu untuk si visornya tuh, untuk optical class 1 tuh. Enak gitu. Desainnya deh, gue masih speechless sama fittingnya, soalnya fittingnya enak sih ini untuk helm ini. Oke, dan ini bagian dari samping kiri ya. Untuk bagian dari sampingnya kelihatannya emang agresif ya, kelihatan spoiler rame ke belakang juga gitu. Dan sebenarnya jadinya beban depan belakangnya kayak mirip gitu, belakangnya runcing, depannya juga runcing, jadi masih terbilang proporsional. Dan gue suka lakukan boxy di sini nih, lakukan boxy area belakangnya, gue suka gitu, nggak rounded, jadinya kesannya mengalirnya pas semua dari depan ke belakang, boxinya lakukan tegasnya dapat gitu. Dan untuk bagian atasnya di sini, untuk bagian depan ya, untuk bagian upper headnya di sini, desainnya juga oke waktu dipakai seperti ini kelihatannya ya. Oke, dan untuk area belakang, kalau misalnya kalian pengen lihat area belakang, kelihatan ya, ini area belakang. Nah, dari belakang kelihatan super agresif sih. Kalau misalnya sedikit mundur seperti ini, spoilernya 3D ya shape-nya, jadi oke. Ini kelihatan spoilernya pun build-nya oke, tapi emang kelihatannya agresif gitu untuk si area spoilernya. Oke, dan ya itulah fitment dari si helm NHK S2 GP Pro ini versi Ultimate. Dan well sih, untuk si fitmentnya enak. Sekarang kita masuk ke conclusion. Oke, dan sebelum masuk ke conclusion ya, menurut pendapat gue infoin dulu soal harganya, karena pada saat video ini dibuat, kemungkinan belum ada di marketplace, dan baru dijual secara eksklusif itu di PRJ pada saat bulan ini, waktu video ini lagi dibuat. Dan untuk harganya, untuk yang versi S2 GP Pro Ultimate yang tertinggi ini, yang sudah menggunakan fotokromik, dia itu harganya start dari Rp950.000 sampai ke Rp1.050.000. Ada perbedaan harga untuk semua tipe, berdasarkan area penjualannya, mau itu bagian Indonesia Timur, Tengah, ataupun Barat, pasti ada perbedaan harga. Jadi ini yang Ultimate di 1.950 sampai ke Rp1.050.000. Sedangkan yang untuk S2 GP Pro yang level 2-nya yang menggunakan RHD lens, itu harganya sekitar Rp650.000 sampai ke Rp750.000. Itu yang menarik kalau menurut gue. Dan yang terakhir itu ada di S2 Basic. S2 Basic ini jauh lebih murah lagi, karena startnya dari di harga untuk single visor ya. Single visor itu di harga Rp500.000 sampai ke Rp550.000. Yang dual visor di Rp550.000 sampai ke Rp600.000. Jadi harganya start dari 500 ribuan aja sampai ke 1 juta. Itu yang menarik, dia punya berbagai macam varian dan juga punya berbagai macam harga yang bisa mengakomodir untuk berbagai market ya. Kalau misalnya pengen yang budgetnya paling minimalis, paling sedikit, ya ambil yang S2 Basic, harganya start dari 500 ribuan aja. Dan kalau misalnya pakai yang paling proper,
versi Ultimate di harga Rp950.000. Itu info soal harganya. Dan soal pendapat gue untuk conclusion dari helm ini secara fitment enak, kualitas oke gitu ya. Fitmentnya enak lah. Untuk kualitas oke juga gitu. Untuk helm ini fiturnya udah sangat cukup dipakai untuk casual touring, dipakai untuk harian. Ini sudah sangat bisa mengakomodir dari si helm ini ya. Itu yang menarik. Soal desain gue balikin lagi ke kalian, itu selera dari teman-teman semua. Tapi kalau dari gue pribadi, untuk desain sebenarnya ya masih oke, cuman yang agak sedikit mengejal itu adalah bagian visornya yang belum slick, belum menyatu dengan area si bagian shell-nya aja. Untuk bagian desain, untuk visornya kayak lebih menonjol aja dibandingkan dengan di bagian area shell-nya. Itu kalau pendapat gue pribadi untuk si desainnya. Dan selain itu, di harganya yang sangat terjangkau, start dari 500 ribuan juga gitu ya, ini bakal bersaing juga dengan saudaranya, yaitu versi R series-nya ataupun versi N series-nya. Gue tau sih N series itu lebih murah ya. N series itu mulai dari 300 ribuan sampai 400 ribuan, dan R series pun di harga 500 ribuan, itu pas setengah sampai ke 500 ribuan untuk yang R1 series-nya gitu. Dan itu bakal bersaing dengan yang versi basic-nya. Dan sayangnya ketiga helm tersebut itu punya karakter yang sama-sama agresif gitu ya. Jadi soul-nya tuh sama. Kalau misalnya mereka punya tipe-tipe karakter yang berbeda di setiap serinya, itu bakal jauh lebih menarik lagi. Misalnya kalau misalnya versi agresif itu ada di versi S gitu ya, yang versi tipe agresif di versi S, yang versi lebih casual, lebih simple, lebih rounded atau lebih apapun itulah, lebih simple intinya, mungkin di versi R atau di versi yang N. Jadi kalau misalnya mereka punya karakter yang berbeda, walaupun di harga range yang sama, kita punya opsi sangat banyak jadinya untuk line up NHK gitu ya. Cuman NHK tetap punya DNA-nya lebih ke sport agresif kalau menurut gue, makanya dia memasang karakter yang emang agresif, yang emang menunjang marketnya, yang teman-teman teman-teman yang emang sukanya helm seperti ini dipakailah di semua line up-nya NHK. Jadi brand identity dari si NHK menurut gue ada di sporty agresifnya untuk bagian helm-helm open face-nya. Itu soal pendapat gue ya dari si helm S2GP Pro ini. Dan itulah review dari gue untuk si helm NHK S2GP Pro ini. Overall sih sangat menarik, soal harganya, soal fiturnya, soal kualitasnya. Gue sangat suka dari si helm ini, fittingnya pun ini luar biasa enak dari si helm NHK S2GP Pro ini. Dan sekian review dari gue. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sudah support Acuan Hobi. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kemudahan, kelapangan rezeki, dan dilancarkan segala urusannya. Dan satu hal lagi, terima kasih juga untuk doanya Acuan Hobi bisa sampai sejauh ini. Dan jika berkenan boleh di subscribe juga si channel ini, boleh juga di like dan juga di follow Instagram Acuan Hobi, dan juga ada TikTok Acuan Hobi juga jika berkenan gitu ya. Dan ya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Gue Rezandi dari Acuan Hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.